Di Nigeria ada ormas agama lokal yang dinamakan Boko Haram. Nama Boko Haram berarti pendidikan Barat Haram. Ormas agama ini memang sengaja didirikan tahun 2002 dengan tujuan untuk memurnikan Islam. Kerjaan mereka mengganggu, menyerang dan mempersekusi hal-hal dan orang yang dianggap menyebarkan westernisasi. Awalnya orang menganggap remeh organisasi lokal ini. Bahkan banyak yang mendukungnya karena dianggap bagian dari penyebaran agama Islam. Situasi berubah ketika Boko Haram mulai bersentuhan dengan ISIS. Mereka mendapat pendanaan dan persenjataan unlimited dari dana internasional. Maka Boko Haram yang tadinya cuma ormas lokal, berubah jadi monster yang menyeramkan. Mereka bukan lagi mengganggu orang-orang Kristen yang dianggap sebagai agama barat, tapi juga menculik, membunuh, memperkosa bukan saja wanita tapi juga anak-anak. Teror yang dilakukan Boko Haram itu bagian perjanjian mereka dengan ISIS, supaya nama mereka dikenal sebagai organisasi yang membuat takut orang. Dan karena kekejaman itu, ISIS menobatkan Boko Haram sebagai negara Islam Provinsi Afrika Barat. Dan dengan status itu, Boko Haram layak mendapat fund yang besar, supaya tujuan utama ISIS tercapai. Oke, kenapa saya harus cerita ini? Karena, sesudah saya mengikuti sidang Munarman, saya menemukan pola yang sama antara FPI dengan Boko Haram. FPI adalah ormas agama lokal yang dikenal dengan ciri kerasnya. Dan di dalam ADART organisasi mereka, pendirian negara agama adalah tujuan utama. Maka berkembanglah FPI menjadi ormas jalanan yang menyerang orang-orang yang tidak mempunyai pandangan yang sama dengan mereka. Ketika Munarman bergabung ke dalam, dia menawarkan diri untuk membesarkan FPI dan membuka hubungan dengan jaringan internasional untuk mendapatkan dana besar. Dan Rizik Syihab tertarik dengan ide itu, sehingga dia menaruh Munarman pada posisi penting di FPI. Lalu mulailah Munarman bergerak dan melakukan bayat kepada ISIS di mana-mana. Bayat itu penting sebagai bukti bahwa mereka setuju bergabung dengan ISIS. Ini seperti menjual jiwa kepada iblis, di mana yang sudah berbayat atau menyatakan kesetiaan, tidak bisa mundur lagi atau dihukum mati. Munarman melakukan bayat di mana-mana, bahkan dia hadir dalam acara bayat kepada ISIS di Makassar. Dari hasil bayat di Makassar dan beberapa tempat inilah, bom-bom bunuh diri disebar ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke Filipina. Untuk bisa menjadi anggota ISIS, maka FPI harus menunjukkan bukti bahwa mereka sudah melakukan teror. Tapi Munarman pintar. Dia memakai strategi memutar. Teror bom bunuh diri itu tidak dia kaitkan dulu dengan FPI. FPI digerakkan dulu lewat jalur politik dengan mendukung gerakan 212 bahkan sampai gerakan mendukung calon di Pilpres. Sedangkan teror bom bergerak dengan jalur lain. Nanti, ketika ada bom bunuh diri di Indonesia, FPI lah yang menolak bahwa bom bunuh diri itu dilakukan oleh mereka yang berbayat dan menuduh Densus 88 melakukan propaganda untuk menjelekkan Islam. Apa yang dilakukan Munarman ini ngeri banget jika dia berhasil. Dan dia dapat dukungan penuh dari Rizik Syihab yang punya karakter megalomania atau gangguan kejiwaan narsistik yang sangat parah. Untung saja Densus 88 berhasil menangkap Munarman. Dia otaknya. Dia sendiri bisa saja punya tujuan. Ketika berhasil membesarkan FPI seperti Boko Haram, maka Rizik akan dia singkirkan karena dialah yang pegang peranan utama dalam rencana besar ini. Persis seperti perebutan kekuasaan di Boko Haram yang saling membunuh di internal karena berebut kekuasaan.